Sehingga tidak heran ya, di kemudian hari seorang Pramudia Anantatur itu banyak mendapatkan penghargaan ya dari berbagai institusi, lembaga, terutama dari lembaga-lembaga internasional. Nah, salah satunya tidak salah itu dari Maksasai ya, di Filipina ya, walaupun sempat juga ditentang ya oleh penerima penghargaan Maksasai yang lainnya ya, seorang budayawan dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kajian tokoh ya dari channel Peradaban Indonesia yang memang berada di Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh legendaris yang mungkin relatif kontroversial ya. Namun saya nanti akan mengedekahkan tokoh ini dalam kiprahnya ataupun dalam sejarahnya itu dalam perspektif tentunya secara ilmiah dan secara realitas kehidupan dalam perjalanan hidup seorang manusia ya, yaitu seorang Pramudia Anantatur ya. Nah, kalau Anda sebagai peminat sastra, sebagai peminat literasi bacaan yang seringkali mengulik atau memperhatikan tentang kajian-kajian sastrawi, ya tidak akan terlewatkan dengan satu tokoh ini. Ya. Nah, kalau nggak salah di bulan ini dia menginjak ataupun ulang tahunnya ya, yang memang beliau hidupnya ya cukup panjang ya, sampai usia 80-an. Lahir tahun 1925 ya, dan meninggal tahun 2006. Ada beberapa karya dari penulis novel ini ya, yang sempat saya sendiri membacanya itu beberapa kali ya. Nah, khususnya itu di judul Bumi Manusia ya, Anak Semua Bangsa ya, kemudian Arus Balik ya, dan yang lainnya. Walaupun memang relatif tebal-tebal ya isi naskahnya itu, namun demikian yang bisa saya dapatkan itu dulu saat masih ya sebenarnya masih zaman Orde Baru, saat dilarang ya, saya mendapatkan naskah fotokopiannya itu dari seorang teman dulu, sehingga membacanya itu ya secara sembunyi-sembunyi. Dengan mendapatkan naskah tersebut, saya masih ingat itu membacanya itu sehari semalam ya, dari pagi sampai malam menjelang pagi lagi ya, karena memang sangat luar biasa ya penuturannya itu dan pemilihan kata diksi yang dia sambung satu persatu ya, menjadi sebuah cerita seakan-akan memang itu kejadian hidup ya, kejadian yang memang pernah terjadi dalam segmen perjalanan hidup manusia. Nah, inilah yang menjadikannya dia itu menjadi seorang penulis yang sangat dikagumi oleh banyak kalangan, walaupun ya, sebagian kalangan juga banyak mengkritisinya ya, bahkan juga sebagian kalangan lainnya bahkan menentangnya ya, karena disinyalir ya, dia juga terlibat dalam ya mungkin praktek-praktek organisasi terlarang misalnya, ataupun mungkin dalam aktivitas politiknya atau pilihan politiknya ya, ataupun mungkin kecenderungan pilihan warna ideologinya misalnya ya tepatnya di zaman Orde Lama ya, sehingga di kemudian hari akhirnya beliau juga banyak ditunjuk ya, banyak dituduh ya
banyak yang mengarahkan bahwa dirinya itu memiliki keterlibatan dengan ideologi ataupun partai politik yang kemudian hari itu menjadi partai politik terlarang. Nah, walaupun ya dia sempat menyanggah ya bahwasanya tidaklah seperti itu ya, tidak demikian. Nah, saya tidak akan membahas secara utuh ya tentang kiprah politiknya ataupun keikutsertaannya ataupun kecenderungannya dalam kehidupan sosial maupun politik. Tetapi saya akan melihat tentang bagaimana sisi kesusastraan yang dimilikinya oleh seorang Pramoedya Anantatur. Nah, dalam perjalanannya saya sedikit flashback ke belakang ya, bahwa memang dia memiliki semacam latar belakang di bidang filsafat, sosiologi, dan sejarah ya. Ini kalau ditelusuri dalam riwayat hidupnya. Nah, sehingga wajar kalau dalam kajian-kajian atau karya-karya novelnya itu atau romannya, cerpen ya, atau esainya itu memang sangat kental sekali ya dengan fenomena kefilsafatan atau sosiologi kemasyarakatan ya, kemudian sejarahnya ya, sehingga sering disebut oleh banyak kalangan ya bahwa memorinya itu sangat tajam sekali ya, bahwa memori pikirannya itu sangat mendalam sekali, sehingga dalam meruntut satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu begitu runtut dan begitu mendalam ya. Saya masih ingat itu bagaimana beliau itu menokohkan tokoh-tokoh legend ya dalam karyanya itu, bagaimana seorang Minke ya ataupun yang lainnya ya dalam novelnya itu benar-benar sangat mewakili ya keterwakilan seorang anak pribumi dari wilayah Nusantara yang memang harus hidup mengarungi kehidupan itu di tengah hegemoni masyarakat Hindia Belanda ya, khususnya dari masyarakat Nederland Belanda ya, baik itu dalam bidang pendidikan, kehidupan sosial kemasyarakatan yang lainnya ya, sehingga dia mampu untuk bisa mengungkap ya tabir-tabir tirai pembatas ya, yang dulu pernah terjadi dalam diri kehidupan masyarakat pribumi Nusantara ya. Sementara di sisi lain ya, dan dalam waktu yang bersamaan hidup juga mereka sekelompok manusia, sekelompok orang yang berasal dari Belanda ataupun Eropa sana yang memang hidup di wilayah, di alam, situasi, kondisi yang sama yang disebut dengan wilayah Nusantara. Nah, disitulah terjadi satu pergumulan politik, pergumulan sosial, pergumulan budaya, ya, pergumulan akhlak, moral, ya, pergumulan agama, ya, pergumulan modernitas, pergumulan tradisionalitas, dan banyak lagi yang ditemui dalam kehidupan keseharian wilayah masyarakat Nusantara. Nah, sehingga tidak heran ya di kemudian hari seorang Pramoedya Anantatur itu banyak mendapatkan penghargaan ya dari berbagai institusi, lembaga, terutama dari lembaga-lembaga internasional. Nah, salah satunya kalau tidak salah itu dari Magsaysay ya, di Filipina itu, walaupun sempat juga ditentang ya oleh penerima penghargaan Magsaysay yang lainnya ya, seorang budayawan dari Indonesia ya, karena mungkin diantaranya itu ya, karena keberbedaan ideologi politiknya sehingga dia dianggap berseberangan dengan
komunitas masyarakat yang lainnya. Nah, lalu kemudian yang mungkin menarik ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana seorang pramudia ini banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan lain di luar negeri. Ya, kalau terlepas dari keterlibatannya dia dengan aspek sosial dan politik, memang salah satu penulis yang mendapatkan apresiasi cukup tinggi ya, kalau dikatakan terlalu berlebihan, kalau dikatakan sangat tinggi ya. Novel-novelnya itu sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ya. Kenapa? Karena diantaranya memang dialah seorang penulis ya, sastrawan Indonesia yang sanggup bisa untuk mengungkapkan bagaimana fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Nusantara pada zaman itu. Kita bisa membayangkan ya, bahwa untuk mengungkap fenomena sosial masyarakat Indonesia yang sifatnya mungkin Jawa sentris ya, kemudian yang bersifat tradisional, kemudian yang bersifat ketimuran ya, dihadapkan dengan bagaimana fenomena-fenomena sosial itu yang sifatnya modern, kemudian ke barat-baratan, kemudian non-Jawa sentris ya. Nah, itu kan kalau menurut saya ya, itu tema-tema yang sangat genuine sekali ya, bahkan tidak hanya genuine ya, originalitas, tapi sangat cerdas sekali untuk zamannya. Nah, kenapa saya sampai mungkin berani mengatakan seperti itu? Karena tidak banyak ya penulis-penulis Indonesia di tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an itu ya memiliki bentuk-bentuk pola atau konsep menulis yang sangat jauh loncat ke depan ya. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan seakan-akan itu seorang pramudia itu tahu ya bahwa nanti suatu saat setelah Indonesia merdeka, ataupun nanti di kemudian hari saat Indonesia sudah menjadi negeri yang berdaulat, dunia atau bahkan rakyat dan bangsanya itu akan mencari tahu sosok-sosok dulu warga pribumi Indonesia zaman tahun-tahun yang lampau itu seperti apa. Lalu bagaimana fenomena-fenomena sosial dari sosok-sosok masyarakat yang terjajah dan hidup di pulau-pulau Nusantara itu seperti apa? Ya, lalu bagaimana pergumulan mereka itu menghadapi bagaimana kesewenang-wenangan, ya, kesombongan ya, atau kecongkakan dari masyarakat pendatang dari Eropa. Ya. Nah, tentunya dengan berbagai macam ya lika-liku kehidupan sosial kemasyarakatan yang khas Indonesia ya, termasuk Jawa sentris itu tadi. Sehingga dalam periwayatan dan menarasikan kisah cerita kehidupan tokoh-tokoh yang dibangun oleh seorang pramudia itu begitu sangat hidup ya, seakan-akan memang dia itu menceritakan satu perjalanan hidup suatu keluarga atau beberapa keluarga atau satu suku atau satu komunitas ya, dari mulai lahir kemudian merangkak usia anak-anak, remaja ya, kemudian sampai usia dewasa tua ya, bahkan sampai dia menyelami bagaimana perjalanan sosok-sosok yang ia imajinasikan sebagai warga masyarakat
yang pernah hidup di wilayah Nusantara ya, itu memiliki keterwakilan yang sangat kuat ya. Nah, uniknya memang menurut sebagian kalangan, seorang Pramudia tidak pernah menyebut satu kali pun ya nama Indonesia. Ini kan juga mungkin masih menjadi misteri ya. Tapi saya belum tahu persis apakah memang ini betul atau tidak ya, karena saya belum membaca seluruh dari keseluruhan karya-karya dia ya. Nah, itu yang menjadi apa ya, catatan lain dari seorang Pramudia Anantatur. Oleh karena itu, dalam pergumulannya dan perjalanannya memang sangat sulit ya seorang sastrawan itu untuk tidak memihak ya. Sangat sulit seorang penulis ataupun seorang sastrawan itu untuk tidak menyuarakan isi hati nuraninya yang terdalam. Jadi dengan kata lain juga seorang sastrawan juga sepertinya tidak akan jauh berbeda ya dengan seorang ilmuwan. Bagaimana seorang ilmuwan itu akan menyuarakan kebenaran dan pengetahuan yang dimilikinya itu untuk mendapatkan satu perjuangan hidup agar bisa menjadikan obor ya, pelita ya bagi kehidupan manusia secara umum. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, yang kalau boleh saya ilustrasikan bagaimana seorang sastrawan tak terkecuali juga termasuk dari seorang Pramudia Anantatur. Nah, mungkin yang menjadi catatan lain ya bagi para penggemar ya atau fans yang sering mengeluh-elukan ataupun mengidolakan seorang penulis ataupun seorang pemikir ya, ataupun juga seorang tokoh ya. Ya hendaknya kita juga bisa mendudukkan dirinya itu atau tokoh tersebut itu kapan dia hidup, pada zaman apa dia juga menjalani hidupnya. Lalu kemudian warna kehidupan sosial politik saat tokoh tersebut melewati masa hidupnya. Nah itu ya yang mungkin juga harus bisa kita menggarisbawahi, bahwa seorang manusia yang hidup di suatu zaman tentunya tidak akan bisa ya untuk keluar dari warna sosial kehidupan pada zamannya. Ya tentunya dengan berbagai macam catatan ya. Nah sehingga kalau misalnya kita mengatakan bahwa dulu di zaman tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an ya kita tidak akan bisa keluar dari fenomena-fenomena sosial tentang warna kehidupan masyarakat dunia yang kalau tidak sosialis, kapitalis. Kan seperti itu. Atau mungkin tidak sosialis dan tidak kapitalis, mungkin berada di tengahnya ya. Atau mungkin dia memiliki warna yang berbeda. Nah, kenapa kita juga patut juga untuk mengatakan seperti itu? Karena manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak akan bisa lepas dari komunitasnya. Manusia itu juga memiliki kecenderungan. Manusia itu juga memiliki pilihan hidup. Dia akan berkawan dengan siapa, dia akan menentukan di mana dia suka duduk bersama dengan siapa-siapa saja, dia lebih cocok berbicara, berdiskusi dengan siapa-siapa saja. Bahkan mungkin ya seorang manusia juga memiliki pilihan kan, pilihan untuk menentukan pasangan hidup, menentukan sahabat, menentukan juga pekerjaan, menentukan komunitas, atau mungkin tidak menentukan kemana atau kemana ya.
itu juga termasuk salah satu pilihan hidup dari seorang manusia. Tapi kalau kita kembalikan ya, kalau sebagai seorang ilmuwan ataupun seorang sastrawan, rasanya sulit ya untuk bisa lepas dari fenomena-fenomena sosial yang saya sebut di situ. Nah, sehingga saya ingin menggarisbawahi ya bahwa diri seorang Pramudia Anantatur pun ya dengan berbagai macam plus minusnya memang cukup panjang ya, dengan keterlibatan dia sebagai seorang penulis maupun juga sebagai seorang penggerak komunitas ya seniman atau sastrawan ya. Kita mengenal itu ya Manikebu ya dan lain sebagainya ya. Namun demikian saya ingin menggarisbawahi ya, ada beberapa catatan yang mungkin patut juga kita renungkan bersama ya, bahwa ya setidaknya bahwa kontroversi utama tentang keterkaitannya dengan Lekra ya, kemudian di masa Orde Baru ya, sehingga dia dituduh berhaluan komunis, sehingga dipenjara tanpa pengadilan, lalu kemudian diasingkan ke Pulau Buru ya, kurang lebih sampai 10 tahun. Nah, sehingga karyanya yang tetralogis di Pulau Buru itu dilarang beredar ya, karena dianggap berisi ideologi yang terlarang. Nah, penyebab kontroversi itu sendiri tentunya ya bermacam-macam ya, beragam. Namun demikian ada beberapa catatan yang mungkin menarik untuk sama-sama kita renungkan bersama ya, bahwa yang pertama adalah satu ideologi itu ya merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu manusia ya, yang bisa saja terus diyakini sebagai suatu keyakinan ya dalam hidupnya, yang bisa saja mungkin pudar ya, dalam hidupnya oleh karena suatu sebab ya, atau bisa juga ya dia semakin kuat ya. Nah, itu fenomena sosialnya. Lalu kemudian dalam keyakinan terhadap suatu agama ya misalnya, atau terhadap Tuhan ya, itu juga kan tidak akan keluar dari suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu ya, yang mungkin juga dapat dikatakan mengalami naik turun ya siklusnya, intensitasnya. Nah, sehingga apapun ya kecintaan seseorang terhadap suatu keyakinan, suatu agama ya, itulah fenomena yang terjadi dalam hidupnya. Lalu kemudian tentang kecintaan seseorang terhadap pasangan hidupnya, kecintaan seseorang terhadap negerinya atau tanah airnya, terhadap pekerjaannya atau hobinya misalnya ya. Ya, itu merupakan ya bentuk-bentuk yang lumrah terjadi ya dalam diri manusia. Oleh karena itu, jika suatu keyakinan yang berupa ideologi seperti tersebut di atas ya, baik berupa agama yang ditunjukkan pada diri orang lain atau dunia, ya itu merupakan pilihan hidup yang harus manusia pilih ya, suka atau tidak suka. Nah, sementara rasa kecintaan terhadap pasangannya, negerinya, pekerjaannya, atau mungkin hobinya, ya mungkin levelnya mungkin berada di bawah ya, berada di bawah kecintaan seorang manusia terhadap agamanya dan mungkin ideologinya ya. Tetapi peran dan pengaruhnya juga tidak kalah hebatnya dibandingkan yang lain. Nah, lalu kemudian kalaupun misalnya afiliasi keterlibatan diri seorang manusia terhadap salah satu kelompok misalnya ya, atau sosial politik misalnya ya itu sebuah pilihan yang sulit ya untuk dihindari, terutama bagi seorang aktivis ya atau budayawan ya,
ataupun penulis ya, ataupun mungkin seorang ilmuwan. Nah, oleh karena itu keterlibatan secara politik praktis ya, hingga akhirnya dia dijebloskan ke penjara, ya itu merupakan resiko ya bagi seorang budayawan, sastrawan, ataupun ilmuwan. Nah, namun yang patut kita sama-sama renungi bersama adalah bahwa memang seorang budayawan sekalipun, seorang sastrawan sekalipun, seorang ilmuwan sekalipun, hendaknya tetap memiliki idealisme tentang suatu kebenaran, idealisme tentang suatu keadilan, idealisme tentang satu humanisme kemanusiaan. Nah, ke depan mudah-mudahan kita bisa memiliki suatu konsep ataupun pandangan bahwa siapapun warna dari seorang sastrawan, budayawan maupun ilmuwan, ya hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Ya. Apa itu nilai-nilai universal? Ya itu tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Saya rasa itu dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.